Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainur Rahman. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pelatihan mengenai analisis marketing pada bank. Peran marketing dalam industri perbankan terus mengalami banyak perubahan. Selama ini fokus utama di pemasaran bank adalah sebagai public relation, namun lambat laun bergeser pada fokus iklan dan promosi penjualan. Pergeseran ini kemudian diikuti juga dengan pengembangan budaya penjualan. Pemasaran bank dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan. Fungsi pemasaran bank jauh lebih penting dari sekedar promosi dan iklan. Namun, kedepannya bagaimana fungsi pemasaran ini dapat menjamin kepuasan pelanggan atas produk yang ditawarkan oleh bank. Belum lanjut ke materi selanjutnya, kita akan melakukan overview terlebih dahulu mengenai apa itu konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis. Perusahaan yang ingin sukses tidak cukup hanya dengan membuat dan mengimplementasikan rencana pemasaran yang detail, tapi diperlukan prinsip atau filosofi sebagai pegangan berpraktek. Apalagi dengan lingkungan termasuk perilaku konsumen terus berubah dan berkembang. Keyakinan bahwa tujuan-tujuan organisasional dapat dicapai dengan memuaskan pelanggan telah semakin besar di antara para manajer. Filosofi ini dikenal dengan istilah konsep pemasaran. Konsep pemasaran sebagai filosofi bertujuan untuk memberikan kepuasan pada keinginan dan kebutuhan pelanggan atau konsumen. Seluruh kegiatan yang mengandung konsep pemasaran harus diarahkan memenuhi tujuan. Kegiatan ini meliputi pada kegiatan semua bagian yang ada seperti kegiatan personalia, produksi, keuangan, riset dan pengembangan, serta fungsi-fungsi lainnya. Meskipun orientasi pelanggan dibatasi oleh tujuan laba dan pertumbuhan, tapi filosofi tersebut perlu dilaksanakan. Penggunaan konsep pemasaran pada perusahaan dapat menunjang berhasilnya bisnis yang dilakukan. Hazel, Walker, dan Stanton pada 97 menyatakan bahwa filosofi bisnis ini menekankan pada orientasi pelanggan dan koordinasi dengan kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan kinerja organisasi. Sebagai filosofi bisnis, konsep pemasaran tersebut mencakup 4 unsur, yakni orientasi pelanggan, koordinasi dan interaksi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan, pencapaian tujuan kinerja organisasi yaitu laba jangka panjang, kinerja pemasaran yang lebih baik dibandingkan pesaing. Yang pertama, orientasi pelanggan. Orientasi pelanggan merupakan tugas pertama yang harus dilakukan oleh marketing dalam penerapan konsep pemasaran. Pelaksanaan orientasi pelanggan diwujudkan dalam bentuk berbagai aktivitas, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan utama pelanggan dan kebutuhan tersebut menjadi prioritas utama untuk dipenuhi. Memilih kelompok pembeli atau segmen pasar tertentu sebagai sasaran dalam pemasaran. Yang kedua, menentukan produk dan program pemasarannya. Yang ketiga, melakukan penelitian pada pelanggan untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan selera, sikap, serta perilaku mereka. Yang keempat, mengembangkan dan menerapkan strategi yang paling tepat seperti mengutamakan kualitas yang tinggi, harga yang terjangkau, model yang menarik, dan lain sebagainya. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan perlu dilakukan untuk memberi kepuasan pada pelanggan. Menurutnya, capaian tujuan kinerja organisasi merupakan upaya yang dilakukan setelah menerapkan prinsip yang berorientasi pada pelanggan dan mengkoordinasikan serta mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pemasaran. Yang terakhir ada kinerja pemasaran yang lebih baik dibandingkan pesaing. Seorang marketing perlu memantau terus perkembangan dan kinerja pesaing, karena pesaing selalu berusaha memperbaiki kinerjanya agar dapat menyampaikan nilai pelanggan superior kepada para pelanggannya. Selanjutnya ada model strategi manajemen pemasaran bank. Hal yang paling penting dalam manajemen pemasaran bank adalah bagaimana sebuah bank dapat memperlakukan nasabah baik baru maupun lama agar tetap eksis dan loyal terhadap bank tersebut. Maka untuk dapat memperlakukan nasabah tersebut perlu direncanakan pemasaran yang baik.
dimulai dari keramah-tamahan, misalnya bagian personil front office bank bersangkutan, karena dari sinilah loyalitas nasabah terhadap bank dibentuk. Apabila nasabah tersebut dilayani sebaik mungkin, maka sebaliknya ia akan merasa sangat nyaman karena sangat dihargai oleh bank tersebut. Salah satu model strategi dalam manajemen pemasaran bank adalah melakukan suatu rencana pemasaran atau marketing plan. Berikut beberapa analisa yang digunakan untuk rencana pemasaran tiga. Yang pertama ada SWOT analisis. Untuk membuat suatu rencana pemasaran yang sukses bagi bank, maka manajemen bank harus terlebih dahulu melihat dan menganalisa kekuatan dan kelemahan dari bank itu sendiri. Manajemen bank dapat menggunakan alat analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Berikut hal-hal yang dapat dianalisa sehubungan dengan self analysis. Yang pertama, situasi keuangan bank atau financial situation. Untuk melakukan segala bentuk kegiatan perbankan, maka sebuah bank dituntut untuk memiliki keuangan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Situasi keuangan bank yang stabil akan dapat membuat bank tersebut melakukan berbagai perencanaan pemasaran produk bank, dan sebaliknya, apabila suatu bank memiliki situasi keuangan yang kurang baik, maka akan mengakibatkan adanya keterbatasan dalam pemasaran produk bank, sehingga tujuan dari bank itu sendiri sulit untuk dicapai. Dengan kondisi keuangan yang memadai dan baik, maka bank dapat menentukan sendiri arah dari kebijakan dan sasaran serta tujuan dari bank itu sendiri. Samping itu, bank juga harus mempunyai sumber dana untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen bank dituntut untuk dapat mengelola dana perbankan secara profesional dan baik. Karena manajemen dapat menggunakan cara penempatan atau alokasi dana bank dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya, yang terdiri atas dua pendekatan, yang mana kedua pendekatan tersebut masih banyak dipergunakan atau dipilih oleh manajemen bank, yaitu yang pertama ada full of fund approach. Full of fund approach adalah penempatan dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber dana seperti sifat dana, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Yang kedua ada pendekatan asset allocation approach. Asset allocation approach adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana tersebut terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat dana, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Dan selanjutnya ada segmentasi pasar, penguasaan pasar, dan posisi di pasar atau market share dan position. Apabila suatu bank mempunyai situasi keuangan yang baik, maka bank tersebut akan lebih mudah untuk menentukan segmentasi pasar, penguasaan pasar, dan posisi di pasar yang mana akan dimasuki oleh bank sesuai dengan arah kebijakan manajemen bank itu sendiri. Bank yang memasarkan produk ke pasar konsumen dan pasar bisnis dapat dilihat bahwa bank tidak dapat menarik semua nasabah di pasar tersebut. Hal ini disebabkan karena nasabah terlalu banyak, nasabah terlalu luas, nasabah mempunyai kebutuhan dan kebiasaan yang bervariasi. Oleh karena itu, manajemen bank harus mempunyai suatu perencanaan pemasaran yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi segmen pasar yang paling menarik yang dapat dilayani secara efektif daripada harus bersaing di semua segmen. Berikut tahapan-tahapan pemasaran yang terarah. Yang pertama, tentu menentukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini bagi pasar menjadi kelompok nasabah yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segmentasi pasar adalah proses bagi sebuah pasar ke segmen-segmen atau kelompok yang bermakna relatif sama dan dapat diidentifikasikan. Manfaat dari segmentasi pasar adalah bank berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran. Bank dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggaran secara lebih tepat pada berbagai segmen. Bank dapat mengatur produk lebih baik dan daya tarik pemasarannya. Dasar-dasar dalam penetapan segmentasi pasar yang dilakukan oleh bank harus memperhatikan faktor-faktor seperti variabel geografis. Ini meliputi wilayah,
ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan iklim. Yang kedua ada variabel demografi, meliputi umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada variabel psikologis, meliputi relasi sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Dan variabel pelaku nasabah, meliputi manfaat mencari, status pemakaian, tingkat pemakaian, status kesetiaan, dan sikap pada produk. Selanjutnya penguasaan pasar atau market share. Proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau beberapa untuk dimasuki. Dengan kata lain, bank dapat memilih market share yang kuat di pasar yang telah dipilih. Dengan kata lain, bahwa market share adalah bagian pasar yang dikuasai oleh bank yang besarnya ditentukan oleh effort share atau merupakan persentase dari volume penjualan produk pada nasabah. Selanjutnya, posisikan produk bank dalam pasar bertujuan untuk mengatur agar suatu produk memiliki tempat yang jelas, berbeda, dan dikehendaki relatif terhadap produk pesaing di benak konsumen yang menjadi sasaran. Artinya di sini bank telah bisa memposisikan dirinya dalam pasar dari keseluruhan pesaing atau kompetitor, sehingga bank hanya perlu untuk melakukan inovasi terhadap produk yang ditawarkan agar bank mempunyai posisi di pasar yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu, bank dalam memposisikan produknya perlu untuk melakukan pengembangan dalam bauran pemasaran untuk mempengaruhi keseluruhan persepsi nasabah potensial terhadap merek, lini produk, atau bank secara umum. Artinya ada strategi dan taktik pemasaran yang efisien. Di samping bank telah melakukan analisa situasi keuangan, segmentasi pasar, penguasaan pasar, dan posisi di pasar, bank juga perlu melakukan suatu strategi dan taktik pemasaran yang efisien. Artinya di sini manajemen bank dalam menetapkan rencana pemasarannya harus mampu menjalankan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya agar pemasaran bank atau penyampaian informasi produk bank kepada nasabah dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Oleh karena sudah menjadi keharusan bagi bank untuk melaksanakan promosi dengan strategi yang tepat agar dapat memenuhi sasaran yang efektif, di mana promosi menjadi salah satu alat informasi yang tepat bagi bank untuk menyampaikan produknya kepada nasabah. Di samping itu, strategi pemasaran efisien yang diterapkan harus ditinjau dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan pasar dan lingkungan pasar tersebut. Dengan demikian, strategi pemasaran yang efisien tersebut juga harus dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang dilakukan oleh bank dalam menggunakan setiap kesempatan atau paduan pada beberapa sasaran pasar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.